Halo semua, perkenalkan nama saya Arif. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana implementasi RabbitMQ dengan Golang. Oke, kita ke slide selanjutnya. Yang pertama, kenapa kita menggunakan message broker? Jawaban yang pertama adalah lebih memudahkan komunikasi antar service. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sebelum menggunakan message broker, aplikasi kita itu mengirimkan sebuah request ke service lain, dan itu dengan direct atau dengan langsung. Jadi ketika aplikasi notifikasi service atau email service-nya mati, aplikasi kita akan retry terus mengirim request tadi ke service, ke notifikasi service atau ke email service. Nah, ketika kita menggunakan message broker, aplikasi kita tidak lagi mengirimkan request secara langsung ke notifikasi service atau email service tadi. Jadi di sini ada ditambah satu layer lagi, yaitu si RabbitMQ atau si message broker. Jadi aplikasi kita mengirimkan sebuah pesan ke RabbitMQ yang dimana notifikasi dan email service ini akan listening terus. Maksudnya listening akan mengecek terus apakah ada sebuah pesan yang dikirimkan dari aplikasi kita ke RabbitMQ dengan nama queue tertentu. Oke, tanpa basa-basi, mungkin kita bisa lanjut langsung ngoding ya. Oke, di sini saya ada satu project yang namanya GoRabbitMQ. Kita akan menginstal package dulu. Oke. Di sini kita diminta untuk inisialisasi dulu. Inisiasi nama project kita. Kita bisa langsung ambil aja yang ini. Yang di line kedua. Kita copy. Kita paste. Oke. Di sini saya akan membuat satu package yang namanya publisher. Yang kedua yang namanya consumer. Di dalam masing-masing package kita akan membuat main.go. Kita ke consumer dulu. Kita ubah nama package-nya jadi package main. Kemudian kita implementasikan sebuah main function yang di dalamnya kita buat untuk inisialisasi konsumernya. Seperti yang dicontoh, kita akan membuat sebuah koneksi. Kita bisa langsung copy aja ya. Kita import dulu package-nya. Kita rename si package-nya. Oke. Kemudian karena di sini ada error, kita coba handle errornya.
langsung stop. Kemudian di sini kita close koneksi untuk si RabbitMQ-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat channel untuk RabbitMQ-nya. Di sini kita harus membuat satu implementasi dengan memanggil fungsi channel. Nah, untuk mengirim kita harus mendeclare satu queue. Kemudian kita bisa mempublish sebuah message ke dalam queue tersebut. Nah, kalau dari diagram yang saya buat, gambar yang saya buat, kita bisa expect nama queue apa yang akan kita buat di sini. Mungkin saya akan buat nama queue-nya email service atau notifikasi service. Di sini kita implementasi satu service dulu ya. Jadi di sini kita buat implementasi channelnya. Kita debug untuk errornya. Kemudian kita panik untuk menghandle error tersebut. Kemudian kita close koneksinya ketika sudah selesai fungsinya dipanggil. Kemudian di bawah sini kita mendeclare sebuah queue declare, yang di sini kembaliannya adalah queue dan error. Kita handle dulu errornya. Oke, di sini error to declare queue. Yang pertama, dia butuh yang namanya nama queue-nya. Oke. Mungkin kita bisa dikasih di sini namanya notification queue, yang mana durable-nya false, kemudian auto delete-nya false, exclusive-nya false, no wait-nya false, dan argumennya false. Argumennya nil, sorry. Oke. Untuk durable, auto delete, exclusive, dan no wait mungkin kita akan pelajari di video selanjutnya. Oke, setelah kita mendeclare suatu queue, kita diminta untuk mempublish sebuah message ke dalam RabbitMQ-nya. Oke, pertama kita diminta untuk membuat sebuah konteks. Konteks with timeout, konteks background. Oke, jadi fungsinya defer cancel ini ketika kita mendeklarasi konteks dan si konteks itu melebihi waktu yang kita set, maka si function cancel ini akan dipanggil gitu. Kemudian kita copy aja. Oke. Nah, di sini kita bisa handle dengan
kita kasih bahwasannya kita sudah mengirim suatu request ke dalam RabbitMQ-nya. Oke, mari kita coba go run consumer min. Oke, success delivery message. Kita akan coba melihat apakah message yang kita deliver itu sudah ada di RabbitMQ-nya. Untuk RabbitMQ sendiri, saya lupa untuk portnya. Nah, ini. Jadi bisa kita buka dengan seperti ini. Oke, untuk username-nya guest dan password-nya guest secara default. Oke. Di sini saya ada beberapa queue. Oke. Kita akan cari aja notification queue. Nah, di sini ada keterangan ready. Ketika keterangannya masih ready, biasanya si message itu masih disimpan di RabbitMQ-nya. Jadi ketika service kita mati, si notifikasi tadi, dia si RabbitMQ ini akan menyimpan message-nya di servernya. Jadi bisa dikatakan message yang kita publish tadi itu aman dan tidak hilang. Jadi aplikasi kita mengirimkan ke RabbitMQ, dan ketika notification service tidak berhasil atau mati gitu kan, nah si message yang kita publish tadi akan tersimpan di RabbitMQ sampai notifikasi service kita tadi hidup. Jadi ketika notifikasi hidup, dia akan narik message dari si RabbitMQ dan mengirimkannya ke user. Oke, karena ini udah, kita akan buat satu lagi yang publisher. Kita ubah dulu package-nya jadi main. Kita buat satu main function, kemudian sama seperti yang tadi, kita diminta untuk implementasi koneksi dan membuka channel. Oh sorry, oh ya, benar-benar kita paste file on error. Kita buat dulu functionnya. Oke, di sini kita membuat sama seperti yang tadi, kita mendeclare
mendeklar koneksi, kemudian menutup koneksi, kemudian membuka channel, kemudian kita mendeklar queue-nya. Di sini bisa kita copy. Jadi yang dilakukan di sini adalah si publisher dia ngekonsum si queue-nya. Si publisher menginisiasi nama queue-nya yang diambil dari queue ini. Nah, dia sebenarnya ngambil ini, notification service. Di sini kita membuat satu channel kosong yang namanya forever. Kemudian kita membuat satu goroutine function yang di dalamnya ngelooping dari message ini, yang dimana kita ngekonsum message yang dari sini. Bisa kita tes. Di sini saya coba buat 2 bisa kelihatan nggak ya? Nah, di sini coba kita jalankan untuk yang publishernya. Terjadi error. Fail to connect RabbitMQ. Status 2. Panic call nil argumen. Oh, astaga. Sorry. Jadi kita harus ngecek juga di sini kalau errornya nggak nil. Kita harus print message-nya dan kita harus panic errornya. Waiting message. Sepertinya kita salah ngebuat nama queue-nya, makanya dia tetap ngelisan di sini. Coba kita ganti. Message retrieve. Jadi message yang dikirim dari consumer ke dalam queue ini akan diterima oleh si publisher. Jadi si publisher ini maksudnya notification service ya. Jadi ketika aplikasi kita mengirim sesuatu, entah itu notifikasi email atau segala macam pun, service yang bersangkutan akan selalu ngelisten. Dan ketika ada satu message yang dikirim,
yang ada pada queue itu, si service itu akan ngambil dan mengirimkannya sesuai konteks servicenya. Kalau di sini kan kita cuma contoh, jadi kita print aja di CMD ya. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaklumi. Dan sampai jumpa untuk video selanjutnya.